Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, memberikan kita kemudahan sejenak duduk nuntut ilmu. Semoga kemudahan yang Allah berikan kepada kita ini kelak akan mempermudah langkah kita menuju surga di hari kiamat. Jamaah rahimakumullah, kali ini kita akan kupas langkah-langkah kaki yang paling besar pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bertanya udah berapa banyak langkah kaki yang kita langkahkan, mungkin pernah ngitung enggak? Kita mungkin enggak pernah menghitungnya. Tapi ketahuilah bahwa langkah kaki kita ini hanya menuju dua. Apakah akan mendekatkan kita ke surga atau mendekatkan kita ke neraka? Hanya dua ini. Apakah dengan bertambahnya umur kita ini akan semakin juga meninggikan derajat kita di sorga atau merendahkan derajat kita di sorga? Maka disinilah seorang muslim perlu bijak, perlu melihat di manakah umurnya paling banyak dihabiskan, kemanakah harus kita melangkahkan kaki agar kita termasuk kelak orang-orang yang memiliki derajat tinggi di sorga. Karena ujung kita sekali lagi, tidak ada kita muslim itu ingin meninggal su'ul khatimah. Dan kita inginkan adalah meninggalnya kita dalam keadaan husnul khatimah. Tapi ketahuilah langkah kaki ini juga menjadi penentu apakah kita akan meninggal husnul khatimah atau su'ul khatimah. Maka dari itu semoga pembahasan kali ini menjadikan kita semakin mengerti untuk melangkahkan kaki kita di tempat-tempat yang Allah ridhoi, di tempat-tempat yang pahalanya besar. Apalagi terutama ibu-ibu yang merasa usianya udah 40 ke atas, ya. Ini rata-rata 30-an kan? Oh iya. Ibu-ibu kali dua. Kita akan masuk satu persatu ya. Langkah pertama yang pahalanya besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu langkah kaki menuntut ilmu. Ini adalah langkah kaki yang penting untuk menjadi pertimbangan setiap muslim. Karena Nabi SAW menjelaskan kepada kita dalam hadis riwayat Abu Darda yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, yang Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja yang menempuh jalan menuntut ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Riwayat lain mengatakan sahhalallahu bihi tariqan min tariqil jannah. Itu Allah memudahkan baginya jalan di antara jalan menuju surga. Dalam lafaz lain itu, bunyi lafaznya itu man salaka tariqan yatlubu fihi ilman. Siapa yang menempuh jalan itu mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan dari jalan menuju surga. Nah ini akhirnya, makanya hal penting untuk selalu diingat oleh setiap muslim adalah menuntut ilmu. Bagi setiap muslim itu hukumnya adalah wajib. Makanya karena wajibnya nuntut ilmu ini, karena itu Nabi SAW bersabda, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Tidak ada amalan yang paling aku cintai hambaku mendekatkan diri kepadaku selain yang
aku wajibkan kepadanya. Makanya di antara penyebab sebuah amal itu dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah adalah apakah amalan itu hukumnya adalah wajib atau sunnah. Kalau kita tidak ngerti mana yang wajib dan sunnah, maka kita bisa salah menempatkan amal itu. Ya. Ada orang rajin ibadah sunnah, malas nuntut ilmu. Padahal secara hukum sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i, aku membaca satu bab ilmu lebih aku cintai dibandingkan salat malam walau 1000 rakaat. Jadi duduknya ibu nuntut ilmu lebih baik dibanding salat sunnah apapun, hatta walaupun itu salat malam. Walaupun ibu duduk nuntut ilmu itu nggak ngerti-ngerti, duduk aja udah. Walaupun nanti ibu udah catat nggak pernah dibuka, gitu. Udah pas dibuka ini tulisannya apa bilangnya, itu duduknya aja kita udah berpahala. Sampai lebih lanjut Nabi sabdakan kepada kita ini, lebih lanjut hadisnya adalah wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridal li talibil ilmi. Para malaikat itu mengepakkan sayapnya karena redha dengan apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu. Jadi malaikat pun itu meredoi kita karena kita duduk nuntut ilmu. Nah, saking juga perbedaannya antara yang berilmu dengan tidak berilmu. Itu dalam penjelasan lain juga, wa inna talibal ilmi la yastaghfir lahu man fis samawati wal ardi hatta al hitanu fil ma. Penuntut ilmu itu dimohonkan ampun oleh seluruh yang berada di alam raya sampai dengan ikan-ikan yang ada di air. Subhanallah. 1 jam kita duduk nuntut ilmu itu, selama itu seluruh yang di alam raya ini memohonkan ampun untuk kita. Bayangkan ibu, apa yang di alam raya ini? Malaikat, tumbuh-tumbuhan, jin, belum ikan yang di lautan, belum lagi pepohonan, belum lagi lihat binatang yang ada di dalam tanah. Seluruh alam raya ini memohonkan ampun untuk orang yang menduduk menuntut ilmu. Karena kebarokahan di dalam ilmu ini. Ya, karena dengan kita menuntut ilmu, kita pun dari sisi pahala itu berbeda. Ini harus diingat baik-baik ya. Bahwa salah satu di antara penyebab pengaruh sebuah ibadah itu adalah karena ilmu. Makanya lebih lanjut juga Nabi katakan, wa innal alima la yastaghfir lahu man fis samawati wal ardh wal hitanu fi jawfil ma. Ya, orang alim yang berilmu itu dimohonkan ampun oleh semua yang ada di langit dan bumi sampai ikan-ikan yang ada di dalam lautan. Ya. Sampai Nabi lanjutkan, wa inna fadlal alimi 'alal 'abid kabadril qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Ya, perbedaan keutamaan alim dengan ahli ibadah itu seperti keutamaan malam bulan purnama dibandingkan dengan seluruh planet-planet atau bintang-bintang. Nah, makanya kalau kita perhatikan Ibu sekalian, bahwa ilmu itu, lalu kenapa kalau kita bertanya, kenapa dibilang kok di sini dimudahkan langkah menuju sorga? Di antara penjelasannya adalah bahwa seorang yang nuntut ilmu itu dimudahkan langkahnya itu menuju sorga adalah bahwa dengan dia berilmu itu, lalu Allah Subhanahu wa taala berikan dia taufik untuk beramal saleh. Ya, makanya dijelaskan salakallahu bi tariqan ilal jannah, itu Allah memudahkan jalannya menuju surga, wa dzalika bit taufiq ila amali taati wal khairat fid dunya. Itu dengan Allah berikan dia taufik untuk beramal saleh berupa ketaatan dan kebaikan di dunia, au dakhalul jannata bila ta'abin fil akhirah, atau Allah memasukkan dia ke dalam surga tanpa rasa capek di akhirat kelak. Nah, makanya ketika kita tidak tahu ilmu, maka kita akan malas untuk ibadah. Atau bisa jadi kita melakukan suatu ibadah yang seharusnya dapat pahala besar, karena kita tidak tahu menempatkannya, jadi pahala kita lebih kecil. Lihat efek, semoga nanti suatu saat kita bisa singgung secara khusus pengaruh ilmu terhadap keutamaan sebuah ibadah.
Kita ambil misalnya contoh Nabi SAW sabdakan kepada kita, alladzi yaqra'ul Qur'an wa mahir ma'as safratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Quran dia mahir, maka dia bersama para malaikat yang mulia. Nih yang baca Al-Quran mahir. Udah belajar apa arti mahir itu? Dia belajar tajwidnya, dia tahu tafsirnya, mungkin dia lebih tadabbur ketika membacanya, maka dia bersama para malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa alaihi syakun, walladzi yaqra'ul Qur'an wa alaihi syakun falu ajran. Dan orang yang membaca Al-Quran dia tersusah payah membaca wa tata'ata fihi, dan dia bersusah payah di dalam membacanya, maka dia itu mendapatkan 2 pahala. Pahala dia membaca Al-Quran dan pahala capeknya membaca Al-Quran. Ya. Nah, makanya dia mendapatkan ini. Jadi pahala ini berbeda. Apalagi nanti di dalam masalah tempat menempatkan sebuah ibadah. Kapan harus melakukan A, kapan harus melakukan B. Itu contoh misalnya seorang anak yang ketika dipanggil oleh orang tua, memenuhi panggilan orang tua, hukumnya apa? Wajib. Itu. Kalau anak lagi sholat sunnah, maka tinggalkan sholat sunnah, penuhi panggilan orang tua. Sama juga seorang istri, walaupun lagi masak, dipanggil suaminya ke kamar, itu harus tinggalin masaknya, Bu. Matiin kompornya, jangan dimatiin gitu. Matiin kompornya, penuhi panggilan suami. Ya, nah sama juga nanti di dalam perkara menempatkan, yang sering Anda singgungkan kan, dalam masalah wajib dan sunnah, nafkah suami ke istri hukumnya wajib, tapi nafkah anak ke orang tua hukumnya sunnah. Berarti di sini kita belajar nafkah uang yang diberikan oleh seorang anak laki-laki ke istrinya lebih gede pahalanya dibanding uang yang diberikan kepada orang tuanya. Jadi nanti di sini Ibu sebagai mertua jangan marah. Kenapa sih kamu kalau ke istrimu banyak ngasih, ke saya dikit? Karena memang secara hukum ini berbeda. Tapi istri itu nggak boleh berkata harta suamiku, hartaku, itu nggak boleh di dalam Islam. Harta ibu itu harta milik orang tuanya. Makanya kalau orang tua kita itu pinjam uang, boleh dia tidak ngembaliin uang tersebut. Tapi kalau anak minjem uang, harus tetap ngembaliin uang tersebut. Tapi yang sering nggak ngembaliin siapa? Anak yang sering ngembaliin. Yang sering ngembaliin itu anak gitu. Nah maka nanti sama juga ketika misalnya mantu ibu pingin pindah rumah, tidak mau sama mertuanya, itu hak mantu ibu. Jangan bilang nanti anak ini durhaka kok ninggalin orang tua. Nggak boleh. Karena secara nafkah pun kalau orang tuanya kaya gimana? Maka anak tidak wajib. Nih, tapi ke istrinya hukumnya wajib. Karena dia bisa nanti dari anak yang lain mendapatkannya. Nah disinilah makanya kita penting mengerti. Contoh ini yang Anda singgungkan walaupun terasa pahit. Ya semoga nanti tema salah satunya itu adalah 10 perkara pahit tetapi sesuai dengan syariat gitu. Yang pahit kalau didengar itu pahit Bu, apalagi bagi ibu-ibu itu terasa pahit Bu, tapi itulah sesuai dengan syariat gitu. Contoh apa? Contoh agar ibu ngerti nanti bahwa seorang suami tidak punya kewajiban untuk memberitahukan seluruh penghasilannya ke istri. Jadi ibu jangan tuntut suami mengatakan berapa penghasilannya ibu tuntut. Tidak wajib Bu. Pokoknya tugasnya suami udah memenuhi nafkahnya, maka dia tidak wajib untuk memberitahukan semuanya. Berapapun penghasilannya. Jadi jangan nanti ibu tuntut suami ibu menyerahkan semuanya, enggak. Kalau udah nafkahnya tercukupkan, maka silahkan. Mungkin dia ada kebutuhan lain yang dia pakai untuk membiayai anaknya. Dan yang paling penting juga ibu ketahui, agar ibu nanti tidak sangka salah. Dan ini tapi sesuai syariat, bahwa suami ibu kalaupun mau menikah lagi tidak punya kewajiban untuk izin ke istri, Bu. Karena Nabi bilang pahitnya, tidak punya kewajiban, Bu. Jadi nanti jangan mengatakan kok saya dibohongin sama suami, enggak, Bu. Karena dia tidak punya kewajiban, ya, tidak punya kewajiban. Dan juga kewajiban yang mungkin bagi ibu terasa pahit apa yaitu bahwa seorang anak istri maka boleh membagi harta warisan sebelum ibunya meninggal. Jadi jangan pernah ibu berkata, kenapa sih kita harus bagi sementara ibu masih ada? Enggak, Bu. Itu. Jadi jangan nanti ibu-ibu tahan harta warisan itu dengan alasan tidak boleh dibagi. Karena ibu itu sendiri dapatnya berapa?
1/8 kecil Bu dibanding anak laki-laki. Jadi makanya jangan mengatakan anak durhaka nanti kalau anak itu misalnya meminta untuk dibagikan harta warisannya. Itu dengan alasan karena ibu belum meninggal dunia. Tidak apa. Nah di sini makanya agar ibu nanti tidak salah paham. Ya, tidak salah ngerti. Itu. Lalu apa? Karena ketidakngertian kita ini akhirnya apa? Kita jadi salah kaprah. Padahal yang salah adalah kita sendiri. Maka disinilah pentingnya kita belajar. Ya, sama juga nanti ketika ibu salat, pengaruh amal pengaruh suatu ilmu terhadap ibadat juga besar. Sampai Nabi sabdakan kepada kita, innar rajula la yansarifu. Seseorang itu selesai salat. Jadi ketika ibu selesai salat, maka ketahuilah pahala kita ini beda-beda, enggak mungkin sama. Maka Nabi katakan innar rajula la yansarifu, seorang itu selesai salat, wa ma kutiba lahu illa 10 salati. Pahala salatnya itu dicatat baginya itu hanya 1/10-nya. Lalu ke bawah tuh 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 sampai dengan setengahnya. Nah ini pahala kita itu berbeda-beda. Karena kenapa? Terkait dengan ilmu kita. Makanya ketika masalah salat Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Terkait dengan haji dan umrah Nabi katakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambil tata cara manasik haji dan umrah kalian itu dariku. Nah disinilah makanya setiap kita sadarilah bahwa menuntut ilmu memiliki pengaruh besar terhadap amal kita. Bisa jadi contoh, ibu, contoh kita lihat antara ibu yang belajar doa-doa dengan yang tidak belajar doa-doa. Baru tahu misalnya satu doa. Contoh, ibu selesai makan biasanya baca apa? Nah, enggak pernah yang lain. Ini orang-orang istiqomah ini. Ya kalau ibu cuma tahu satu doang doanya boleh, karena Nabi katakan kayak doa setelah makan misalnya. Mungkin ibu hafal cuma satu, alhamdulillah, yang paling gampang, ya. Karena Nabi SAW bersabda, "Innal ridha 'anil 'abdi an yakula al-aklata fayahmadahu 'alaiha aw yashraba asy-syarbata fayahmadahu 'alaiha." Allah itu redha kepada seorang hamba selesai makan dan minum baca alhamdulillah. Andai alhamdulillah ini ibu tambahin, maka Allah akan hapus dosa-dosa ibu yang dulu. Bayangin, makanya disinilah pentingnya semakin ibu sering makan, dosa ibu lebih banyak diampuni oleh Allah, Bu. Itu loh kan. Itu kok bisa? Ya karena itu, kalau ibu hafal cuma satu model boleh gitu pakai yang pendek, tapi kalau ibu hafal doa ini, Nabi SAW bersabda, "Man akala ta'aman." Siapa yang membaca, yang mengucapkan setelah makan. Ini setelah makan. Itu, dia makan apa? Makan apa aja. Nah kita juga kadang-kadang tahu di Indonesia yang namanya makan. Kalau makan nasi, makan bakso 5 mangkok, belum makan. Gitu. Nah kalau ibu hafal doa ini, apa doanya? Nabi katakan, "Man akala ta'aman faqal." Siapa yang selesai makan makanan kemudian membaca doanya, "Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah." Ibu baca doa ini, kata Nabi, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Dosa-dosa yang dulu Allah ampuni. Subhanallah. Makanya ibu sering-seringlah makan ya. Gitu. Makan berhenti berdoa, kan pahalanya lebih gede. Ya kan? Gitu. Kalau tahu doanya cuma satu, dapatnya satu pahala. Contoh lagi mau tidur, ibu hafal doa sebelum tidur banyak apa dikit? Yang mana yang dihafal? Bismika. Sama juga nih, ibu istiqomah semua. Gitu. Kalau kita hafal cuma satu boleh, ya karena di tidur ini termasuk zikir yang paling banyak doanya. Ya, mau kita dari Al-Quran, dari Al-Quran dulu surat apa yang kita baca sebelum tidur? Di antaranya apa? Al-Mulk, lalu As-Sajadah, lalu di antaranya kita baca ayat kursi, 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, lalu kita berikutnya baca juga Al-Kafirun. Dari doa-doa ibu hafal yang pendek. Ini istiqomah semua nih gitu kan. Andai ibu hafal yang panjang ini, Nabi sabdakan pada kita, ini dari Barra bin Azim, Nabi berkata kepadanya, "Ya gulam, idza awaita firasyaka fatawadda udaka lis-shalah." Wahai gulam, kata beliau, kalau kamu menuju tempat tidurmu, berwudulah persis seperti wudumu ketika mau salat. Tumattaji ala syikikal aiman, kemudian berbaringlah di atas lambumu yang sebelah kanan. Waqul, kemudian baca. Ini baca doanya, Ibu. Apa doanya? Allahumma aslamtu nafsi ilaika
wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Hafal apa enggak? Enggak. Ya ini yang penting bukan tidur aja dibaca, enggak usah dihafal, Bu. Tapi apa kata Nabi? Idza mutta fi lailatika mutta 'alal fitrah. Kalau kamu meninggal malam harinya, kamu meninggal dalam keadaan Islam. Wa idza asbahta asabta ajra. Kalau kamu bangun tidur sudah dicatat dapat pahala di sisi Allah. Dalam riwayat Al-Bukhari mengatakan wajahul nama akhir ma taqul, jadikan itu ucapan terakhir yang kamu ucapkan. Nah, ini pengaruhnya. Beda dengan kita berilmu. Atau ibu misalnya contoh kita ambil pengaruh ilmu ini ya. Terutama di dalam variasi kita ibadah. Ibu selama ini kalau zikir selesai salat bacanya yang mana? Tasbihnya. Kebanyakan kita baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Lalu tutup totalnya di berapa? 99. Genepin 100 baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ibu rutin baca ini kan? Apa keutamaannya? Woi. Ya Allah, tiap hari aja baca nggak tahu keutamaannya gitu. Apa keutamaannya? Dosanya diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Nah, ibu yang rutin baca dengan yang tahu keutamaannya berarti pernah baca hadisnya. Berbeda pahalanya dengan yang hanya baca doang tapi nggak tahu keutamaannya. Nah, kita cuma tahu hanya satu model. Kalau ibu kepingin lebih gede pahalanya, gabungkan tiga-tiganya, yaitu ketika kita baca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, tidak pakai la ilaha illallah. Jadi subhanallah walhamdulillah wallahu akbar dibaca sebanyak 33 kali, baik itu salat wajib maupun sunnah, itu pahalanya setara dengan haji, umrah, jihad, sedekah. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, bahkan hadis ini muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi harus digabungin tiga-tiga, bukan dipisah. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar dibaca sebanyak 33 kali, baik itu salat wajib maupun sunnah, maka pahalanya setara dengan haji, umrah, jihad, sedekah. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, hadis ini muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, inilah bedanya ketika kita berilmu. Jadi kita tidak istiqomah, Bu. Itu amalnya itu aja nggak pernah berubah-berubah gitu. Apalagi ketika kita mau belajar sifat salat Nabi, mau kita belajar wudhu Nabi, bahkan di dalam bab wudhu, Bu, dan salat. Setelah kita wudhu, sempurnakan wudhu, lalu apa di antara ujungnya? Kalau ibu lakukan amalan ini, apa ujungnya? Yaitu Allah hapus dosa kita dan kita itu seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Yang Nabi tegaskan kepada kita, barang siapa yang dia berwudu lalu menyempurnakan wudunya, kemudian dia salat sebanyak 2 rakaat, khusyuk di dalam salatnya, lalu di antara ujung kalimat wa ya'lamu ma yaqul, dia tahu ucapan yang dia ucapkan. Artinya dia tahu bahasa, ngerti bacaan salat yang dia baca. Kata Nabi, selesai salat seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Nah, makanya disinilah ibu-ibu kudu mau belajar. Ya. Ibu udah salat berapa tahun, Bu? Woi, udah sholat berapa tahun? Ya, banyak. Kita udah bertahun-tahun sholat, bacaannya aja banyak tidak kita ngerti. Maka di sinilah ibu sekalian pentingnya yang namanya kita belajar. Mau merendahkan hati belajar. Memang bukan perkara ringan untuk belajar di usia tua. Ini udah tua, senior apa lansia, Bu? Senior. Saya itu ibu sekalian setiap bulan itu 2 kali ngadain program pesantren lansia di Cianjur. Itu kami cek juga bacaan salatnya, kita cek juga Al-Fatihahnya. Masya Allah, banyakkan kita lus dada. Itu sama juga ketika umrah, Bu. Saya itu kalau umrah bawa jamaah itu selama di pesawat, setelah take off 1 jam, anda cek bacaannya itu jamaah satu persatu. Itu banyak yang udah berkali-kali umrah, bacaan talbiyahnya keliru, niatnya juga kurang tepat, bacaan sholatnya apalagi. Itu makanya kalau kepingin dicek bacaannya, ikut aja umrah mana, Bu. Ya, tapi jangan nanti takut gitu kan. Nah, ini pentingnya kita berilmu. Nah, jadi langkah kaki pertama yang paling besar pahalanya adalah langkah kaki kita ketika menuntut ilmu. Nah, adapun langkah kaki kedua yang besar pahalanya yaitu langkah kaki menuju masjid.
Langkah kaki menuju masjid. Ya. Nah, menuju masjid ini ada dua tujuan. Yang pertama itu adalah untuk menuntut ilmu. Yang kedua itu adalah untuk salat. Ya. Menuntut ilmu sekali lagi di masjid itu berbeda pahalanya dengan tempat lain. Apa perbedaannya? Kalau kita nuntut ilmu itu di masjid, maka itu pahalanya setara dengan haji yang sempurna. Maka Nabi SAW bersabda, "Man ghada ilal masjidi la yuridu illa ayata'allama khairan aw yu'allima kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuhu." Barang siapa yang pergi di waktu pagi ke masjid, tidak ada tujuannya kecuali untuk menuntut ilmu atau mengajarkan kebaikan, maka ia diberi pahala haji yang hajinya itu sempurna. Ya. Maka disinilah perbedaan pahala ketika kita menuntut ilmu di masjid atau di selain masjid. Ya. Lalu yang paling besar pahalanya berikutnya apa? Yaitu langkah kaki kita untuk salat berjamaah. Salat berjamaah ini memang secara hukum bagi ibu-ibu untuk di masjid, kalau kita berbicara pahala, maka disinilah kita perlu untuk melihatnya. Secara umum, maka bagi wanita itu lebih besar pahalanya salat di rumah dibandingkan salat di masjid. Hatta Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Ya, jadi lebih gede pahalanya. Bahkan kesepakatan 4 mazhab bahwa salat sunnah di rumah lebih besar pahalanya dibandingkan salat sunnah di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Ya, kalau di Masjidil Haram itu dibatasin pahalanya. Salat di Masjid Nabawi berapa? Sekali salat 1000. Masjidil Haram 10 apa 100? Ya Allah, ini ngurang-ngurangin aja gitu. Ya, jadi kalau di Masjidil Haram 100. Ya. Nah, yang besar pahalanya ini terutama adalah salat wajib. Makanya seorang sahabat Nabi pernah bertanya kepada beliau itu dengan pertanyaan ini juga menjadi renungan bagi kita untuk ketika kita berbicara masalah kebaikan itu, maka terkait dengan masalah pahala bukan menurut kita, ya, bahwa ini kita menurut petunjuk yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Maka disinilah di bab ilmu itu, di bab amal tidak boleh berdasarkan logika, tidak boleh berdasarkan pendapat kita. Ya. Sampai Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat beliau itu terkait dengan masalah salat sunnah. Ya Rasulullah, itu dengan pertanyaannya itu, dia bertanya kepada Nabi SAW, apa pendapatmu? Itu mana yang lebih afdal? Ayyuma afdal? Itu as-salatu bi baiti atau as-salatu fil masjid? Ya. Atau ayyuma afdal? As-salatu fi baiti atau as-salatu fil masjid? Salat di rumahku atau salat di masjid? Kata ini sahabat ini, padahal ini sahabat ini bertanya di Masjidil Haram. Ya. Nah, lalu apa jawab Nabi SAW? Ara'aita tidakkah kamu lihat alangkah dekatnya rumahku dengan masjid? Ya. Tidakkah kamu lihat alangkah dekatnya rumahku dengan masjid? Fala nusalliya fi baiti ahabbu ilayya min nusalliya fil masjid illa an takuna salatan maktubah. Maka sungguh aku salat di rumahku lebih aku cintai dibandingkan salat di masjid kecuali salat wajib. Maka di sinilah 4 mazhab mengatakan bahwa salat sunnah di rumah lebih afdal dibandingkan salat sunnah di masjid, hatta Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Makanya dalam hadis lain juga Nabi sabdakan kepada kita, salatul rajuli fi baiti haitsu la yarahu an-nas
Ta'dilu salatu ala ayun nas 25. Jadi salat seseorang itu di rumahnya dibandingkan dengan salat yang dilihat oleh orang lain, bedanya itu 25. Jadi kalau kita salat sunnah di masjid, pahalanya 1, kalau di rumah pahalanya 25. Nah ini makanya di dalam bab ini kita tidak bisa menggunakan akal. Tetapi secara umum hadis-hadis yang menunjukkan bahwa begitu besar pahalanya ketika kita salat ke masjid, terutama bagi laki-laki, ya. Itu. Poin-poin ini tolong ibu ingatkan kepada para suami. Di antaranya pertama, setiap kali ke masjid, terutama ibu-ibu nanti di bulan Ramadan untuk salat tarawih, maka selalu usahakan wudhu di rumah. Jangan pilih wudhu di masjid. Kenapa Ustaz? Air masjid hemat. Ya, gitu. Jadi akhirnya juga lebih hemat. Tetapi lihat pahalanya ya. Usahakan wudhu. Kenapa kita harus wudhu di rumah? Karena Nabi SAW sabdakan pada kita, di antara keutamaan terbesarnya adalah bahwa kalau kita wudhu di rumah itu kita mendapatkan pahala haji yang berihram. Ya. Maka Nabi sabdakan pada kita, man tatahhara fi baiti, atau man kharaja min baiti mutatahhiran ila salatin maktubatin fajru ka ajril hajil muhrim. Jadi kalau kita keluar dari rumah kita, kata Nabi, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan wudu untuk salat wajib, maka dia mendapatkan pahala haji yang berihram. Jadi kita setiap kali melangkahkan kaki menuju masjid, ini kita mendapatkan pahala haji yang berihram. Ya. Nabi lebih lanjut mengatakan, wa man kharaja ila tasbihid duha, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk salat duha, la yansibu illa iya, tidak ada niatnya ke masjid kecuali untuk salat duha, fajru ka ajril mu'tamir, pahalanya seperti pahala orang yang umrah. Jadi kalau kita ke masjid untuk salat wajib, melangkahkan kaki untuk salat wajib, maka kita dicatatkan pahala haji yang berihram. Tetapi kalau kita ke masjid untuk salat duha, pahalanya adalah pahala umrah. Ya. Dan di antara keutamaan lain juga, kita melangkahkan kaki menuju masjid dalam keadaan wudu adalah bahwa satu langkah kaki kita itu dicatat satu kebaikan, dihapus satu kesalahan, diangkat satu derajat. Maka Nabi SAW bersabda, man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah, siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian pergi ke masjid, kemudian pergi ke salah satu rumah di antara rumah Allah, liyaqdiya fardhatan min faraidillah, untuk melaksanakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, kanat khutwatahu, maka dua langkah kakinya, ihdahuma takhuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajah, satu langkah kakinya itu menghapus kesalahan, satu langkah kaki itu meninggikan derajatnya. Dalam riwayat lain dicatat baginya satu kebaikan. Itu langkah kaki kita. Nah Ustaz, gimana kalau kita pakai motor? Apakah putaran rodanya dihitung? Enggak, Bu. Ya, itu. Enggak. Makanya orang yang paling besar pahalanya di dalam sholat jamaah adalah yang paling jauh langkah kakinya. Maka Nabi SAW dari riwayat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, a'dhamun nasi ajran fis salati abaduhum fa abaduhum mamshan. Orang yang paling besar pahalanya di dalam salat jamaah adalah yang paling jauh langkah kakinya, kemudian yang paling jauh langkah kakinya. Jadi ibu-ibu semakin jauh langkah kaki itu pahalanya lebih besar, Bu. Berarti nanti kalau berumah jangan berumah dekat masjid ya. Jangan repot ini, Bu. Ingetin suami ibu ya, udah rumahnya dekat masjid, salatnya di rumah. Ya, ini namanya lelaki solehah, Bu. Ya, dan karena kenapa juga? Bahwa setiap langkah kaki kita itu juga dicatat bagi kita satu sedekah. Nabi SAW bersabda, inna lakum bikulli khutwatin darajah, inna bikulli khutwatin, bahwa setiap langkah kaki yang dilangkahkan itu sedekah, dicatat baginya itu sedekah. Ya, ini juga di antara pahalanya. Bahkan kisah di antara sahabat sebagaimana diriwayatkan Jabir bin Abdullah, dijelaskan dia berkata, aradu Banu Salimah an yantaqilu ila qurbil masjid. Banu Salimah ingin pindah ke dekat masjid. Nah, kalau ibu-ibu yang pernah umrah, kalau pernah mengunjungi namanya Masjid Qiblatain, nah Masjid Qiblatain ini di masa Nabi itu ini adalah tempat tinggalnya Banu Salimah. Itu perkampungan Banu Salimah. Maka dari masjid itu kurang lebih sekitar 1 kiloan, Bu. Ya, makanya biasanya kalau terakhir udah Siti Tur Madinah pasti lewat
masjid Qiblatain, baru langsung ke ke hotel. Nah dulu ini dikisahkan bahwa Banu Saliman ini ada tempat yang kosong di sebelah Masjid Nabawi saat itu, ingin pindah ke tempat itu. Nah lalu apa dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu berita itu sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala lahum, kemudian Nabi berkata kepada mereka, innahu balagani annakum turiduna an tantakilu qurbal masjid. Telah sampai berita kepadaku bahwa kalian itu ingin pindah ke dekat masjid. Qalu na'am ya Rasulullah. Mereka menjawab, benar wahai Rasulullah. Qad aradnahu wa qad aradna dzalik. Benar, kami ingin pindah ke tempat tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Bani Salimah, diarukum tuktabu atharukum, diarukum tuktabu atharukum. Wahai Bani Salimah, tinggallah di tempat kalian, jejak langkah kaki kalian dari rumah menuju masjid dicatat kebaikan bagi kalian. Jejak rumah kalian dari rumah menuju masjid itu dicatat kebaikan bagi kalian. Nah akhirnya mereka tidak jadi pindah ke masjid dan tetap memilih untuk tinggal di tempat tersebut. Bahkan salah satu kisah juga yang diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, qala kana rajulun la alamu rijalan ab'ada minal masjid minhu. Ada seorang yang rumahnya itu paling jauh, ya, yang Ubay tidak tahu orang paling jauh rumahnya selain dia. Wa kana la tukhti salat, tapi dia itu enggak pernah telat salat. Udah rumahnya paling jauh tapi enggak pernah telat salat. Faqilalah au qultu lahu, dikatakan kepadanya atau aku berkata kepadanya, lau ishtaraita himaran tarkahu fi dhuluma wa fi ramadha, andai engkau membeli seekor keledai yang bisa kamu tumpangi, kendarai di saat malam yang gelap dan di saat panas yang terik. Qala, lalu dia menjawab, ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid. Tidak membuatku senang rumahku itu dekat masjid. Inni uridu ayaktuba li mamsyaya ilal masjid ruju' ila idza raja'tu ila ahli. Aku ingin berangkatku ke masjid dan pulangku dari masjid itu dicatat kebaikan untukku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, qad jamallahu laka dzalika kullah. Kamu mendapatkan apa yang kamu niatkan itu. Jadi kita itu menunjukkan bahwa kalau kita pulang pergi dari rumah ke masjid, masjid ke rumah, itu juga dicatat pahala bagi kita. Dan kita selama bolak-balik itu dicatat dapat pahala salat. Makanya itu pentingnya kita berwudu di rumah sebelum ke masjid. Ustaz, gimana kalau kita batal tengah jalan? Balik lagi. Itu balik lagi. Nah, jadi kalau ibu batal di ini, karena selama perjalanan itu ibu dicatat salat, kalau batal tengah jalan, itu berhenti dicatat pahala salatnya, Bu. Ya. Nah, ini pentingnya untuk kita wudu di rumah. Apalagi berikutnya itu ketika kita melangkahkan kaki menuju masjid. Jadi sama juga dengan kita langkah kaki kita dari rumah menuju masjid itu tetap dicatat pahala sampai kita masuk masjid, Bu. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah yang diriwayatkan dalam Al-Bukhari dan Muslim, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salati fi baiti wa salati fi suqihi bid'an wa 20 darajah. Jadi salat seseorang secara berjamaah dibandingkan salat di rumahnya dan di pasarnya itu dicatat beberapa derajat, ya. Wa dzalika anna ahadukum idza tawaddaa fa hasanal wudu. Yang demikian itu jika salah seorang di antara kalian berwudu dan dia membaguskan wudunya. Nah, ini tadi kita bilang, kenapa dibilang berwudu dan membaguskan wudunya? Nah, ibu tidak akan ngerti seberapa bagus wudu saya kalau tidak belajar, Bu. Jadi kalau ibu nggak pernah belajar wudunya asal-asalan, maka berbeda. Karena di sini dibilang membaguskan wudunya. Nah, ini persyaratannya. Jadi baru kita tahu cara wudu yang benar kalau kita belajar. Lalu berikutnya, tumma'atal masjid la yanhazu illa salah. Kemudian dia datang ke masjid dan tidak ada niatnya ke masjid itu kecuali untuk salat. La yuridu illa salah. Tidak ada niatnya ke masjid kecuali untuk salat, atau tidak ada yang menggerakkan hatinya ke masjid itu kecuali untuk salat. Apa keutamaannya? Lam yakhtu khutwatan illa rafa'allahu biha darajah. Melainkan satu langkah kaki yang langkahkan Allah angkat derajatnya, wa khatta anhu biha khati'ah. Dihapus baginya satu kesalahan hatta yadkhulal masjid, sampai dia memasuki masjid. Fa yadkhulal masjid kana fi salatin ma kanat as-salatu hiya tahbisu. Maka kalau dia udah masuk masjid, selama itu dia dicatat seperti orang yang sholat, selama sholat itu yang menahannya untuk diam di masjid. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi masjidil ladzi shalla fi. Malaikat akan terus mendoakan salah seorang di antara kalian selama dia duduk di tempat sholatnya. Jadi makanya kalau ibu duduk aja di tempat sholat, itu dicatat sholat
Yang penting tujuannya adalah duduk menunggu sholat, bukan sambil main HP. Ya. Lalu apa doa malaikat? Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah sayangilah ia, ya Allah ampunilah ia, ya Allah terimalah taubatnya, ma lam yu'dhi fihi, ma lam yuhdith fihi. Selama dia tidak mengganggu orang lain dan selama dia tidak batal. Nah, bilangnya di sini selama tidak batal. Makanya ibu-ibu kalau duduk nunggu sholat batal, berwudulah. Ya. Karena kalau ibu tidak mau wudu, maka selama itu jadi tidak dicatat seperti orang yang sedang sholat. Berhenti pahalanya. Dan di sini juga apa? Makanya di antara ahlul ilm seperti Ibnu Battal menjelaskan kepada kita ketika mensyarah hadis ini, jika kalian ingin dihapus dosanya tanpa rasa capek, maka sering-seringlah duduk menunggu salat agar kalian dimohonkan ampun oleh malaikat, karena doa malaikat itu adalah doa yang terkabulkan. Jadi makanya ibu duduk aja nih. Kalau ibu nggak kuat salat lama, mending duduk nunggu salat. Duduk aja. Ya, jangan bengong itu. Duduk aja sambil bisa baca Quran, ya itu. Tapi kalau ibu sambilan main HP nggak dicatat karena ibu tidak dikatakan duduk nunggu sholat, ibu duduk main HP. Makanya itu ada sering bilang kepada para jamaah, nih bapak-bapak terutama, sering bilang, mending duduk di masjid antara maghrib ke isya dibanding duduk di rumah. Kalau mau ngopi, mending ngopi di masjid, Bu. Gitu. Ibu-ibu daripada bengong depan TV, mending duduk itu di tempat sholatnya ngopi, iya, sambil baca Quran. Lebih gede pahalanya. Karena salah satu di antara yang ingat salah satu ilmunya, Bu, pahala kita duduk nunggu sholat itu kita disebut dengan nama ribat di jalan Allah. Nabi sabdakan kepada kita, ribatu yaumin wa lailatin khairum min siyami syahrin wa qiyamih. Ribat sehari semalam itu lebih baik dibanding kita puasa dan sholat malam selama sebulan. Wa in mata, kalau dia meninggal dunia, jara alaihi amalul ladzi kana ya'malu, pahala amal itu terus mengalir, wa ujri alaihi rizquh, dan rezekinya terus diberikan kepadanya, wa uminal fattan, dan diselamatkan dari pertanyaan dua malaikat. Dan di antara amalan yang kita dapatkan pahala ribat itu adalah berjaga di wilayah perbatasan jihad dan jalan Allah, adalah kita mendapatkan pahala yang terus mengalir pahalanya. Makanya di antara ulama menjelaskan, siapa saja yang duduk menunggu satu salat ke salat berikutnya, lalu Allah takdirkan dia meninggal di saat duduk menunggu salat, maka Allah akan terus catat pahala duduk menunggu salat itu sampai dengan hari kiamat. Ya, makanya ibu kalau udah nggak ada kesibukan, duduk aja nunggu salat daripada bengong. Ya, duduk aja daripada nonton TV, Bu. Nanti ibu sering nonton TV, meninggalnya lagi pencet remote, Bu. Gitu. Okay. Nah itu ya. Nah lalu diantara yang pahalanya besar juga apa? Itu selain ke masjid ini, diantara juga yang menyebabkan kita mendapat pahala besar itu adalah pahala kita melangkahkan kaki ke masjid di saat sholat subuh dan sholat isya. Ada perbedaan keutamaan. Jadi di dalam setiap sholat ini, intinya di dalam kita berbicara masalah amal, salah satu di antara penyebab yang menjadikan pahala sebuah amal itu besar adalah seberapa berat amalan itu. Seberapa kesulitan yang kita dapatkan ketika melaksanakan amal itu. Maka Nabi SAW bersabda, yang diriwayatkan dari Buraidah ibn al-Khusayb al-Aslami, itu dijelaskan, basyiril masya'ina fil zalami ilal masajidi bin nurit tam yaumal qiyamah. Beritahukan kabar gembira kepada orang-orang yang melangkahkan kaki di kegelapan malam dengan cahaya yang sempurna kelak di hari kiamat. Kegelapan malam ini dijelaskan itu. Jadi dijelaskan salatul jamaah la fadlun kabir. Salat jamaah itu memiliki keutamaan besar, khasatan as-salawatil lati yatakasalu anha an-nasu fil lail. Terutama salat-salat yang manusia itu terasa malas untuk melakukannya di waktu malam. Kama yubayyinu hadzal hadits haitsu yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam basyiril masya'in. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di sini, penjelasan beri kabar gembira. Masya'in, kata busyra itu adalah bentuk kabar gembira. Masya'in bagi orang-orang yang berjalan kaki. Ya, berjalan kakinya kapan? Yaitu ketika fil zulam, di kegelapan malam. Kemana? Ilal masajid, ke masjid. Apa maknanya fi dhulam ilal masjid atau fi awalin nahari salatil isya
atau fi akhir li salatil fajr fi jamaah, yaitu untuk dia awal malam yaitu salat isya berjamaah, dan di akhir malam yaitu untuk salat subuh berjamaah. Fabashiruhum allati sallallahu alaihi wasallam bin nurit tam yaumil qiyamah, maka beritahukan mereka dengan kabar dengan cahaya yang sempurna kelak di hari kiamat. Kenapa? Haitsu yakunu jazaa'um yaumil qiyamati nuran daiman haitsu yamujun nas fi dhulumat. Ini Allah beritahukan kabar gembira mereka dengan cahaya yang sempurna di saat orang kelak melintas di atas sirat berada di dalam kegelapan. Nah, di sini ayat 5 rahimakumullah, bahwa nanti jalan kaki kita dari masjid, dari rumah menuju masjid di kegelapan malam, inilah penyebab Allah Subhanahu wa taala kelak memberikan kita cahaya yang sempurna di hari kiamat. Itu. Karena dua salat ini secara umum adalah salat yang paling berat untuk dilakukan. Makanya dijelaskan fil hadis bayanu fadli salatil isya wal fajri fi jamaat. Jadi juga menunjukkan keutamaan pahala salat isya dan subuh secara berjamaah. Juga fihi bayanu fadlil masyi ila salati sawan kana al masyu tawilan aw qasiran. Di sini juga menjelaskan keutamaan kita melangkahkan kaki, baik itu langkahnya itu dekat maupun jauh, ya. Dan di sini juga dijelaskan hathu wa tahdidi ala qatratil sayyi ila al-masjid fi dhulumatil lail. Di sini juga anjuran untuk kita memperbanyak melangkahkan kaki di kegelapan malam. Nah, ini dua salat ini secara khusus, subuh dan isya, adalah salat yang berat bagi orang munafik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna athqalas salati 'alal munafiqina salatul isya wa salatul fajr." Salat yang paling berat untuk orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Seandainya mereka tahu besarnya pahala dalam kedua salat ini, maka sungguh mereka akan mendatanginya walaupun dengan cara merangkak. Nah, ini besarnya pahala ini untuk kita salat isya. Bahkan kalau kita salat isya dan subuh berjamaah itu kita dapat pahala salat sepanjang malam. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal isya fi jamaah faka'annama qama nisfal lail." Siapa yang salat isya secara berjamaah, pahalanya itu seperti dia salat malam setengah malam. Wa man shallas subha fi jamaah, barang siapa yang salat subuh juga secara berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, maka dia mendapatkan pahala seperti dia salat malam sepanjang malam. Nah, ini keistimewaannya ya, dua salat ini. Nah, lalu di antara langkah ketiga, langkah berapa berikutnya? Ketiga ya. Tadi apa? Salat berjamaah secara umum. Lalu ini salat isya dan subuh. Nah, berikutnya itu yang besar pahalanya itu juga adalah yaitu langkah kaki yang dilangkahkan untuk menutup celah shaf. Nutup celah shaf. Langkah kaki yang dilangkahkan menutup celah shaf. Ya. Jamaah sekalian, berbicara masalah shaf, maka di antara amalan yang besar pahalanya menjadikan salat kita itu lebih sempurna kalau kita berjamaah adalah ketika shaf kita itu rapat. Shaf kita itu tidak memiliki jarak jauh. Nah, makanya Anda ingetin terutama nih ibu-ibu nanti kalau salat tarawih, ya. Ibu-ibu itu rada-rada sulit diatur shafnya, Bu. Ya apa enggak, Bu? Apalagi namanya kalau udah gelar sajadah, Bu. Itu kayak wilayah kekuasaan, Bu, itu loh. Iya enggak, Bu? Itu kalau udah gelar sajadahnya, aduh, udah disuruh pindah itu sulit tuh. Ya Allah, itu. Padahal apa? Nih, kalau kita tidak meluruskan dan merapatkan shaf, Bu, di dalam salat jamaah minimal akan hilang 8 kebaikan, Bu. Ya, saya singgungkan sekilas ke ibu agar kita mau merendahkan hati, Bu. Ya, untuk kita meluruskan shaf. Yang pertama, Bu, yang akan hilang ya, itu. Salat kita itu tidak sempurna, Bu. Kan ibu sering dengar kalimat apa imam bilang apa? Lurus dan rapatkan shaf atau barisan, karena lurus dan rapatnya shaf bagian dari kesempurnaan salat. Riwayat lain mengatakan bagian dari mendirikan salat. Riwayat lain mengatakan bagian dari bagusnya salat. Jadi ibu-ibu makanya ketika bersalat jamaah itu jangan menclok-menclok shafnya.
Gitu. Ini orangnya udah kecil, sajadahnya gede gitu loh. Itu bolongnya udah Masya Allah. Gitu. Nah ini makanya udah merapatkan. Itu yang pertama ya. Jadi kalau kita tidak lurus rapat saf kita itu tidak sempurna salat kita. Jadi ketika kita salat jamaah ini kita saling mempengaruhi, Bu. Semakin rapi dari lurus safnya kita itu, maka salat kita semakin sempurna. Berikutnya apa yang akan hilang? Nabi sabdakan kepada kita nih. Ini agar kita mau menyambung saf. Nabi katakan, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna as-sufuf." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu berselawat untuk orang yang menyambung saf. Subhanallah, ibu didoain malaikat gara-gara mau mendekatkan diri menyambung saf. Ya. Nah, lebih lanjut Nabi katakan apa? Wa man sadda furjatan fi saffin. Siapa yang menutup celah purjah itu jarak di antara dua kaki, Bu. Barang siapa yang menutup celah di antara dua kaki alias ibu mau merapatkan diri itu ke temannya, apa? Gara-gara kita melangkah merapatkan diri, kata Nabi, rafa'allahu biha darajah. Allah angkat derajatnya, wa bana lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan baginya sebuah rumah di sorga. Ya. Udah kita didoain malaikat, diangkat derajat, dibangunkan rumah di sorga, Bu. Gara-gara merapatkan tuh, Bu. Ya. Nah, jadi jangan nanti malu, jangan ini kita untuk disuruh, Bu rapatin dikit, udah di sini aja. Paling males sih, Bu. Jadi mau ngerapatkan, bayang itu. Ketika kita ngerapatin, kita udah didoain malaikat, diangkat derajat, dibangunkan rumah di sorga. Nah, lalu Nabi katakan berikutnya apa? Itu langkah kaki kita untuk mau merapatkan shaf ini. Kata Nabi SAW, khiyarukum alyanukum manaqib bis salah. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang lemah lembut pundaknya ketika salat. Dia mau mendapatkan, mau didekatkan pundaknya. Lalu dilanjutkan, wama min khutwatin a'zamu ajran min khutwatin masyakha rajulun ila furjatin fis safi fasaddaha. Tidak ada langkah kaki. Khutwah itu artinya jarak di antara dua kaki. Ketika kita jalan, jarak di antara dua kaki kita ini disebut dengan khutwah. Tidak ada langkah kaki yang paling besar pahalanya selain langkah kaki yang dilangkahkan oleh seseorang yang melihat celah shaf yang kosong, kemudian dia menutup celah shaf tersebut. Subhanallah. Jadi ketika ibu lihat shafnya jarak langkah kaki ibu mendekat ke sebelahnya temannya, kata Nabi, itu langkah kaki yang paling besar pahalanya di sisi Allah. Dalam riwayat lain mengatakan langkah kaki yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah kita perlu berilmu. Jangan nanti ketika mau dideketin kita nggak mau. Ya. Gitu. Nah nih, ini besarnya pahalanya, Pak. Bayangkan cuma langkah kaki berapa jauh sih langkah kaki, Bu? Ya, pendek kan? Pendek, langkah sedikit dia langkahkan. Nah, ini agar kita mau merendahkan hati kepada saudara kita. Itu. Dan kita itu dengan senang hati melakukannya. Nah itu tadi ya. Nah lalu efeknya apa? Kalau kita tidak mau menyambung shaf, Allah putuskan rahmat dari kita. Maka Nabi SAW bersabda, ya, aqimus sufufa, luruskan shaf kalian, wahadu bil manakib, dekatkan pundak kalian, wasaddul khalal, tutup celah-celah jarak di antara dua kaki, celah-celah. Walinu biaidi ikhwanikum, lembutkan tangan-tangan kepada saudara kalian. Wala tadharu purujatin lisyaitan, jangan kalian biarkan celah untuk syaitan. Waman wasala saffan wasalahullah, siapa yang menyambung shaf, Allah sambung dengannya. Waman qata'a saffan qata'ahullah, barang siapa yang memutus shaf, Allah putus darinya. Apa maknanya? Para ulama menjelaskan maknanya waman wasala saffan ay bi an yakhrisa ala saddil furaji au addalahu wasawahu wasalahullah, barang siapa yang bersemangat untuk menutup celah shaf yang renggang atau dia meluruskan
dengan apa saudaranya itu, wasahullah, maka Allah menyambung. Maknanya waman wasalahullah faqad qarrabahu ilaihi wa ghafara lahu wa rahimahu. Dan barang siapa yang menyambung sab ini, maka Allah ampuni dosanya, dekatkan kepadanya, juga Allah merahmatinya. Jadi itu ketika kita mau menyambung sab itu ya. Jadi Allah sambung rahmatnya dengan kita, mendekatkan kita, juga mengampuni kita dan merahmati kita. Lalu jelaskan waman qata'a saffan, waman qata'a, dan barang siapa yang memutus saf itu, qata'ahullah. Namanya Allah memutus, maknanya atau waman qata'ahullah, ya, barang siapa yang Allah itu putus darinya, maka Allah berlepas diri dan menjauhkan rahmat darinya. Ya, itu. Nah, ini di sini makanya perlu untuk kita berhati-hati, ikhwatal iman. Kalau ada saudara kita di sebelah kita itu menyuruh kita merapatkan shaf, kita jangan marah. Dan salah satu penyebab bahayanya juga apa? Ketika kita tidak mau meluruskan dan merapatkan shaf, maka yang akan terjadi pada diri kita itu adalah ada rasa kebencian kepada saudara kita. Coba sekarang saya tanya ibu. Ibu kalau dideketin sama orang yang ibu sukai, senangin, apa rasanya bu? Serius? Tapi kalau dekat dengan orang yang ibu tidak senangin, apa rasanya bu? Tidak nyaman kan? Nggak senang, tidak nyaman. Makanya kalau ibu suami ibu nggak senang dideketin, itu. Nah sementara apa? Kita sebagai muslim, Nabi katakan kepada kita itu, la yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Seorang itu tidak dikatakan mencintai saudaranya sampai dia mencintai dirinya sendiri. Nah, ketika kita tidak mau didekatkan oleh saudara kita, Nabi katakan sawu sufufakum wa la takhtalifu. Luruskan dan rapatkan saf kalian dan jangan kalian berbeda-beda, fatakhtalifa qulubukum, maka hati kalian itu akan berbeda-beda. Lewat dimatakan fatakhtalifa wujuhukum, wajah kalian itu akan berbeda-beda. Artinya apa? Kalau kita dideketin saudara kita, lalu kita tidak mau, itu biasanya hati kita itu ada masalah kebencian dengan saudara kita. Itu yang menjadikan saudara kita itu, jadi kita sendiri nggak senang dengan saudara kita. Makanya inilah pentingnya namanya kita berilmu. Jadi efek berikutnya kita tidak melurus dan merapatkan saf itu, kita akan saling membenci, saling tidak nyenengin dengan saudara-saudara kita. Buktiin aja deh, ibu pokoknya kalau yang sholat di sebelah ibu itu ibu kenal, lalu ibu bilang ngerapetin yuk, coba rasanya apa? Kita akan mau ngerapet karena kenapa? Kita kenal, akrab sama dia. Coba kalau orangnya nggak kita kenal bu, kita jadinya apa? Risih sama dia. Itu menunjukkan apa? Anda yang dekat kepada kita itu orang kita kenal, akrab, senang, kita pasti jamin ibu mau untuk merapatkan safnya. Gitu. Nah ini salah satu di antara efeknya ketika kita tidak mau merapatkan saf. Yang harusnya kita dapat banyak pahala, gara-gara kita tidak mau, gara-gara kita berbeda hati, maka kita tidak mau mendekat dengan saudara kita. Nah di sini makanya itu. Ya, jadi ingat baik-baik itu di antara beberapa poin terkait dengan masalah kita meluruskan dan merapatkan saf. Ya. Nah inilah lalu berikutnya di antara amalan yang dengannya kita bisa mendapat pahala besar dari salat langkah kaki kita adalah yaitu langkah kaki untuk salat Jumat. Ya. Langkah kaki untuk salat Jumat ini, mas sekalian, ini adalah di antara ibadah yang begitu besar pahalanya. Ya. Tolong diingetin suami ibu nih, karena amalannya ini butuh bantuan dari para istri, bu. Ya. Apa kaitannya dengan istri? Iya, ini kaitannya besar dengan istri. Itu. Hadis ini diriwayatkan dari Aus bin Aus. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man igtasala yaumal jum'ati wa ghassala." Barang siapa yang mandi janabah hari Jumat. Persyaratannya mandi janabah. Riwayat lain mengatakan bahwa makna ghassala wa ghassala ini yaitu diantaranya apa? Baru dikatakan ghassala wa ghassala, intinya dia membasahkan kepalanya. Nah di antara persyaratan membasahkan kepala, riwayat lain dijelaskan juga para ulama, yaitu dia hubungan suami istri dulu agar mandi janabah. Lebih bagusnya siangnya bu, paginya bukan malamnya bu. Gitu ya, gitu ya.
Nah, ini kalimat ghassala wa ghatasala. Ya, ini di antara penjelasannya. Atau dia pada intinya dia mandi besar ya. Jadi makanya suami ibu kalau berangkat hari Jumat usahakan suruh dia mandi besar. Kalau dia kerja. Kalau tidak ibu layanin di pagi hari, Bu. Sebelum berangkat Jumat. Itu. Lalu berikutnya apa? Yang kedua, itu yang pertama ya. Yang kedua apa? Wa bakkara wa batakara. Bakkara batakara ini maknanya itu ada dua penjelasannya, yaitu dia melangkah lebih awal untuk salat Jumat. Karena perlu ibu ketahui bahwa laki-laki itu kalau melangkah lebih awal salat Jumat di jam pertama, itu dia seperti berkorban unta. Jam kedua sapi, jam ketiga kambing, jam keempat ayam, jam kelima telur gitu. Ya makanya itu anjurin suamimu tuh. Ini udah ya, itu. Jadi ini luar biasa, bayangkan setiap Jumat itu dia bisa berkorban toh, ya. Itu kalau dia berangkat, maka kalimat bakkara batakara dia berangkat lebih awal, atau kalimat kedua maknanya juga adalah dia berangkat sebelum khotib naik mimbar. Nih tolong ibu ingetin suami ibu nih, jangan suka telat-telat sholat Jumatnya. Itu yang kedua. Yang ketiga itu wa masya walam yarkab, jalan kaki tidak naik kendaraan. Nah, ini persyaratannya nih. Jadi jalan kaki tidak naik kendaraan. Jadi persyaratan ketiga apa? Jalan kaki tidak naik kendaraan. Makanya kalau pakai motor gimana Ustaz? Suruh tuntun motornya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu kalau ke masjid itu dituntun ontanya, pulang baru dipakai. Imam Ahmad itu kalau ke masjid, beliau dari rumah berjalan menuju masjid baca surah Al-Kahfi sampai masjid khatam, Bu. Nah ini. Nanti kenapa dipersyaratkan jalan? Karena di jalan inilah besar pahalanya. Sampai Nabi tekankan masya. Kalimat masya ini sebenarnya udah selesai, cukup, tapi saking penekanannya walam yarkab, tidak jalan, tidak naik kendaraan. Berikutnya apa? Wadana minal imam. Yang keempat itu adalah duduk mendekat ke imam. Ya. Jadi dia kalau datang lebih awal suruh mendekat ke arah imam. Yang kelima itu fastama'a walam yalgu. Dia mendengarkan khutbah, tidak berbuat sia-sia. Karena nanti ada orang yang duduk dekat imam tidak dengerin khutbah, atau jauh dari imam tapi dengerin khutbah. Dikasih syarat dekat ke imam, tidak berbuat sia-sia. Karena mungkin dia main HP aja di dalam salat Jumat itu termasuk perbuatan sia-sia. Waman masal hasa faqad laga, kata Nabi. Siapa yang main-mainin kerikil, dia termasuk berbuat sia-sia. Karena Nabi itu dulu lantainya berlantaikan pasir, Bu. Berlantaikan pasir. Kalau sekarang mainnya apa? Main HP lah. Main cincinnya baru dibeli digosok-gosok lah gitu. Gitu. Nah, pas sama walam yalgu. Jadi dia dengarkan khutbah tidak berbuat sia-sia. Kalau dia lakukan 5 amalan ini, berangkat, mandi janabah, bersegera ke masjid, berikutnya dia jalan kaki tidak naik kendaraan, duduk mendekat ke imam, lalu dia dengarkan khutbah sampai selesai tidak tidur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana lahu bi kulli khutwatin yakhtuha minal baiti ilal masjid. Setiap langkah kaki yang ia langkahkan dari rumah menuju masjid, ya, dari rumah menuju masjid nih, dari rumahnya menuju masjid, ajru amali sana, dicatat pahala ibadah selama 1 tahun. Itu 1 langkah. Pahala apa? Ajru siyamiha wa qiyamiha. Itu pahala puasa dan sholat malamnya. Subhanallah. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Ashabus Sunan. Artinya apa? Kalau dari rumah ibu itu menuju masjid adalah 100 langkah, maka berarti setiap minggu dicatat pahala puasa dan sholat malam selama 100 tahun. Subhanallah. Ini sebuah ibadah besar. Makanya itu yang menyebabkan Saudi dan banyak negara Arab itu liburnya pada hari Kamis dan Jumat. Mereka libur. Itu. Dulu kita sebenarnya Indonesia juga liburnya Kamis dan Jumat, Bu. Jumat terutama Jumat Sabtu rata-rata liburnya, ya. Karena untuk memberikan kesempatan untuk sholat Jumat ini, tapi sekarang udah diubah.
Itu posisi libur kita. Nah, ini keutamaan kita bersegera ke masjid, lalu berikutnya itu menunaikan untuk salat secara berjamaah, ya. Nah, lalu di antara yang terakhir yang menyebabkan langkah kaki kita itu paling besar pahalanya, dan ini menjadikan salah satu ibadah besar juga ada, yaitu pahala langkah kaki kita membantu atau menemani saudara kita memenuhi kebutuhannya. Ya. Ini hadis agak panjang, tapi ini hadis ini luar biasa. Kita belajar yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani, juga Abu Syahid dalam Tawbih wa Tanbih. Ya. Dan hadis ini Al-Albani mengatakan hadis ini adalah di antara hadis sahih. Saya bacakan hadisnya. Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Sebaik manusia yang paling Allah cintai adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Ya, itu pertama. Lanjutannya wahabbul amali ilallahi azza wa jalla. Amalan yang paling Allah cintai, azza wa jalla, Allah azza wa jalla cintai, apa itu? Sururun tudkhiluhu ala muslim. Perasaan bahagia, gembira yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Jadi membuat saudara kita bahagia, senang, gembira, itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ya, berikutnya apa? Au takshifu anhu kurbatan. Kamu membebaskan kesulitannya. Ya, mungkin kesulitan yang dialami apapun kita bebaskan. Au yaqdi anhu dainan, atau membayarin hutangnya. Ini semua pengen dibayarin hutangnya kan? Ya. Au tatridu anhu ju'an, atau menghilangkan rasa laparnya. Yang membuat dia bahagia, membebaskan kesulitan, bayar hutang, atau menghilangkan rasa lapar. Ya. Nah, berikutnya apa? Ini yang luar biasa nih, Bu. Wala an amshi ma'akhin li fi hajatin ahabu ilayya an a'takifa fil masjid, yani Masjid Madinah syahran. Aku pergi dengan saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluannya, lebih aku cintai, kata Nabi, dibandingkan aku itikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh. Nah, hadis ini juga bisa jadi alasan, Bu, jadi landasan bahwa seorang suami yang nemenin istrinya jalan-jalan, nemenin istrinya belanja, nemenin istrinya healing, itu Allah catat pahala lebih baik dibanding itikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh, Bu. Ya, itu ibu-ibu yang masih punya suami, beritahu ini suami ibu ini. Ya, makanya Anda sekarang lebih baik nemenin istri belanja, Bu. Apalagi kalau istri udah ambil semua kebutuhannya, Bu, di mall, lalu datang ke kasir, lalu suami lihat tagihannya, lalu suami yang bayarin, lalu istri tersenyum bahagia, itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan sederhana tuh. Ya, ya kan, itu dibayarin begitu. Gitu kan. Ya, jadi ibu kalau nemenin saudara ibu apapun kebutuhannya, nemenin beli barangnya, lalu ibu temenin dengan ikhlas, bukan minta jatah. Ya dia saya temenin tapi, ini tandanya nggak ikhlas nih. Benar-benar ditemenin, kata Nabi, lebih baik bagiku dibanding i'tikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh. Subhanallah. Lalu Nabi lanjutkan lebih lanjut, wa man kaffa ghadabahu satarallahu auratah. Siapa yang menahan marahnya, Allah tutup aurat-auratnya atau keburukan-keburukannya. Wa man qadama ghaidan law syaa'a yamdiyahu amdahu Allah malallah qalbahu raja'an yaumil qiyamah. Siapa yang mampu menahan marahnya sementara dia mampu melampiaskannya, maka Allah akan isi hatinya dengan redha atau harapan kelak di hari kiamat. Wa man masya ma akhihi fi hajatin hatta yatahayya lahu. Barang siapa yang pergi dengan saudaranya untuk suatu keperluannya sampai urusannya selesai. Jadi ibu temenin saudara ibu itu sampai urusannya selesai. Ibu temenin pokoknya sampai mungkin dia sakit, ibu antarin sampai urusannya selesai. Atau dia beli barang kebutuhan sampai urusannya selesai. Kata Nabi, atbatallahu qadamahu yawma tazulul aqdam. Allah akan kokohkan kakinya di atas sirat
dikala kaki-kaki lain kelak tergelincir. Subhanallah ya. Nah ini apa? Menunjukkan bahwa besarnya pahala kita menemani saudara kita dalam hal kebaikan. Menemani saudara kita untuk sebuah hajatnya. Membantu memenuhi kebutuhan saudara kita. Menolongnya di saat dia membutuhkan pertolongan itu. Karena Nabi SAW juga bersabda, Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Nah dari sini ikhwatal iman, jadi kalau ada saudara kita yang butuh diantar ke rumah sakit dan kita memiliki mobil atau kita membantunya, itu ibadah besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dimanapun berada, jadilah orang yang suka menolong orang lain kalau kita ingin senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang memang menolong orang lain itu bukan perkara ringan. Anda selalu ingatin jamaah, ketika menolong orang lain, jangan pernah berharap untuk ditolong olehnya. Karena ketika kita mengharapkan dari manusia, siap-siaplah untuk kecewa dan sakit hati. Sama juga ketika ibu udah berdandan, kepingin dipuji suami, boro-boro suami itu muji ibu. Suami itu kadang-kadang kebanyakan para suami itu apa? Sama istri tetangga senyum, sama istri sendiri manyun. Itu lihat aja tuh, sama istri tetangga senyum gitu, orang lain baik. Seringkali kadang-kadang suami sama orang lain ngucapin terima kasih, sama istri boro-boro ngucapin terima kasih. Ya apa enggak, Bu? Ya. Itu makanya udahlah, pokoknya ibu tetap melakukan kebaikan itu karena itu perintah dari Allah. Diucapin terima kasih tidak, udah yang penting ibu lakukan karena Allah. Ya, karena kalau kita mengharapkan untuk dipuji, apalagi ditolong kembali setelah kita menolong dia, udah siap-siap ibu akan berhenti berbuat baik. Dan tanda kita tidak ikhlas karena Allah adalah ketika kita menolong orang lain itu dan kita berharap untuk ditolong oleh dia, itu tanda nyata kita tidak ikhlas karena Allah. Karena nanti yang terjadi ibu akan sering ngungkit-ngungkit. Dulu saya ditolong kok balikannya gini. Udah, ibu siap-siap lebih sakit hati lagi ibu. Mending ketika ibu menolong maka belajarlah melupakan dan mengingat. Belajar ingat dua dan belajar melupakan dua, Bu. Pertama, apa? Belajarlah untuk melupakan semua kesalahan orang lain kepada kita. Jangan diingat, Bu. Kalau ibu suka mengingat-ingat kesalahan orang lain bikin sakit hati, Bu. Ya, itu. Yang kedua, belajar melupakan kebaikan kita kepada orang lain. Lupakan, lepas kebaikan itu. Ikhlas lakukan karena Allah dan jangan sekali lagi pernah berharap kepada manusia balasannya. Karena ketika kita menolong orang lain, ingat Allah yang akan menolong kita. Yang kedua, belajar selalu ingat. Apa itu? Yaitu ingat selalu dosa-dosa kita. Betapa banyak dosa-dosa kita yang kita lupakan di masa lalu. Waktu ibu SMA perhatikan, dulu mungkin malas sholat, suka telat sholat, serius, ya. Itu mungkin dulu waktu sekolah ibu makan 5 gorengan bilangnya 3 gitu. Gitu. Ini kita kebanyakan lupa, Bu, gitu kan. Itu apa? Lalu lupa selalu ingat kebaikan orang lain itu kepada kita, Bu, ya. Belajar mengingat karena kaidah kita sebagai seorang muslim, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Siapa yang berbuat baik kepada kalian, balaslah kebaikannya. Fa in lam tajid ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta tarau qad kafa'tumuhu. Kalau kamu tidak menemukan dengan apa kamu membalasnya, maka doakan dia sampai kamu merasa membalasnya. Nabi juga bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak tahu berterima kasih kepada orang lain. Jadi kita belajar mengucapkan terima kasih kepada orang lain, tetapi kita jangan berharap kepada manusia. Ibu-ibu nanti yang udah usia, jangan ibu terlalu berharap di saat usia nanti anak ibu akan selalu berbakti kepada ibu. Atau ibu dapat mantu yang soleh atau soleha, jangan terlalu berharap, Bu. Fokuskan diri ibu beramal soleh, maka Allah kelak akan kirimkan yang terbaik untuk kita. Tetapi ketika kita tidak mendapatkan persis harapan kita, maka ingat selalu firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 214, ayat 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ada kalanya kamu membenci sesuatu padahal itu baik untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ada kalanya kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik untukmu. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah tahu sementara kalian tidak tahu.
Dalam ayat lain Allah berfirman, wa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Ada kalanya kamu membenci sesuatu, padahal di balik kebencian, ketidaksukaanmu itu Allah memberikan kepadamu kebaikan yang begitu banyak. Ya. Disinilah karena hidup ini kita berdasarkan takdir. Tidak semua yang kita inginkan kita dapatkan. Tidak semua yang kita harapkan itu kita dapatkan. Tetapi jangan haraplah kepada Allah, karena Allah tidak membuat hambanya itu kecewa dengan harapannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku itu tergantung prasangkaan hambaku kepadaku. Kalau kita menyangka Allah mengabulkan doa kita diijabah. Kalau kita menyangka Allah mengampuni dosa kita diijabah. Tetapi kita menyangka bahwa Allah tidak kabulkan doa kita, benar doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Wallahu alam bissawab. Ya. Ada yang ditanyain? Silakan. Ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya, untuk merapatkan sap itu untuk perempuan kan kadang-kadang kita suka nggak enak ya kalau kaki begini gitu. Kan yang harus rapat kaki dengan kaki atau cukup bahu gitu. Okay. Baik, patokan lurus rapatnya sap itu pertama pundak kita dekatkan. Bukan kaki dulu, Bu. Tapi pundak terus baru kaki. Karena kalau kaki, Bu, nggak boleh kaki itu terlalu rapat juga, Bu. Jadi wanita itu nggak boleh bersap gabungin kaki gini, Bu. Ya, maka kita cukup berdiri, Bu. Namanya berdiri itu adalah kita berdiri pas, Bu. Ya kita berdiri, nggak boleh terlalu lebar juga. Gitu. Makanya ketika ngukur sop itu jangan ukur sejadahnya, Bu. Sejadah Ibu lebar, orangnya kecil, Bu. Jadi itu pundak kan. Ya Pak Ustadz, ya pundak. Nah, jadi bagian atas ukurannya pundak, bagian bawah itu mata kaki yang kita sejajarkan. Ya, karena kalau kaki kita itu depannya, Bu, jari kaki kita itu panjangnya beda-beda. Iya. Tapi kalau tumit, nggak ada yang kepanjangan tumit, Bu. Mata kaki tumit itu nggak ada yang kepanjangan. Coba aja Ibu cek tumit Ibu. Dari mata kaki ke belakang, itu nggak ada yang panjang, Bu. Karena Allah udah takdirkan polanya itu seperti itu. Makanya sahabat juga jelaskan riwayat lain itu mata kaki dengan mata kaki. Jadi kita luruskan di mata kaki. Ya kalau kita kan sekarang udah enak ya, ada dibuat garis gitu ya. Yeah. Udah dibuat garis lebih gampang. Udah dibuat garis aja nggak lurus-lurus, Bu. Jadi nggak perlu kakinya nempel ke kaki. Jangan terlalu kita rapetin yang menjadikan orang nggak nyaman. Ya, yang penting kita mendekat aja, Bu. Soalnya pernah saya waktu itu ada ya sebelah saya, tapi bukan pas di rumah ya. Jadi dia itu nggak boleh, Bu. Nggak boleh. Itu terlalu berlebihan. Cukup kita mendekatkan kaki kita yang menjadikan saudara kita sebelah nyaman. Ya. Sama juga kita pundak. Intinya jangan sampai nanti lebarnya segini, Bu. Ya, coba aja Ibu kalau 2 sajadah. Ibu coba gelar sajadah 2 sajadah itu 1 orang bisa masuk lagi itu. Itu kita bersab. Itu makanya di sini pentingnya kita sama-sama berilmu. Yang repot itu nggak berilmu, disuruh rapat Bu, udah sini aja. Iya makanya. Karena itu kaplingnya, Bu. Itu kaplingnya. Itu mama itu kalau udah namanya gelar sajadah, benar-benar kapling sendiri itu udah. Sulit untuk disuruh ngerapat. Makanya sebelum itu mending Ibu kecilin sajadahnya, itu dilipat lalu depannya aja dipakai. Kalau enggak gitu sulit, Bu. Iya betul. Terima kasih Pak Ustadz. Itu. Apalagi yang baru umroh, beli sajadah gede gitu loh kan. Waduh itu. Ukuran standar Mekah itu kan sajadahnya gede-gede, beda dengan kita Indonesia, Bu. Gitu. Nah, ini yang terjadi di kita. Apalagi mau pamer sajadah gitu lagi. Gitu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah untuk mau meluruskan dan merapatkan saf agar kita salat kita itu jadi lebih sempurna. Udah siang, Bu. Cukup ya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung Al-Hujjah untuk punya tempat dakwah. Salurkan wakaf lahan melalui Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 7796001377 atas nama Al-Hujjah Dakwah Islamiyah dengan memberikan kode 300 di belakangnya. Contoh, Rp 10.300.000, syukron, wa jazakumullah khair.